kemarin saya menulis di Hikmah Republika, judulnya Menanti Bulan Suci. Menanti bulan suci. Setelah saya renung-renung, memang hidup kita ini hanya masalah menunggu waktu. Nanti ibu bapak cobalah renung sendiri. Apa sebenarnya yang kita lakukan hidup ini? Setelah saya renung pagi, ternyata kita hanya masalah menunggu waktu saja, menanti saja. Dan setelah saya lihat, saya rasakan ini ibu, kenapa masih semangat kita hidup? Karena masih ada yang dinanti. Ada tidak orang yang tak ada punya lagi harapan menanti? Ada orang di penjara seumur hidup sampai mati. Kira-kira dia masih semangat ya hidup itu? Tinggal menunggu matinya aja. Harapan mau lepas nggak ada lagi. Berarti dia tinggal menunggu mati. Makanya saya menyebutnya itu Ustaz, menunggu itu ada dua. Menunggu yang mungkin kita bertemu, dan menunggu yang pasti kita akan bertemu. Menunggu yang mungkin kita ketemu, tunggulah. Dan inilah yang membuat kita semangat menjalani hidup. Masih mungkin kita ketemu. Dan kalau menunggu yang pasti ketemu, itu aja kita tungguin, kita nggak akan semangat lagi. Karena yang ada yang pasti. Apa yang pasti ibu? Apa yang pasti pak? Yang kira-kira yang memang pasti, kita tunggu atau kita tidak tunggu, dia pasti datang. Kematian. Salah satu itu yang pasti. Kita tunggu, tak kita tunggu, dia pasti datang. Kalau begitu ditungguin enggak? Kita tungguin enggak biar dia datang? Orang enggak tunggu pun datang dia. Ngapain? Lagi nunggu mati. Kapan? Enggak tahu lah, pokoknya mau mati aku. Mau kutungguin. Tak usah kita tunggu, datang dia. Sekarang ini yang sedang kita tunggu itu yang mungkin kita ketemu. Mungkin tak ketemu. Jadi kalau saya bilang dalam tulisan itu, kita menunggu yang mungkin saja kita ketemu. Kalau yang sudah pasti kita ketemu, tak usah ditunggu. Sudah pasti mati, ajal datang, ajal, nggak usah tunggu, datang deh. Tapi kalau yang mungkin kita ketemu, tunggulah. Makanya saya bilang Pak Yasmin, dalam tulisan singkat ini, mohon maaf kalau nanti ya salah, dikoreksilah. Tapi yang saya renung-renung, kan bukan ustadz benaran ini Pak Haji. Ustadz benaran makan Pak Kiai, kalau ini makan rada-rada aja ini ustadz nih kan, ece-ece aja ilmunya. Berarti hidup kita ini hanya soal menunggu waktu. Dari jam ke jam. Begitu kita bangun tidur, apa yang kita tunggu? Waktu sholat subuh. Itu jam namanya. Jam berapa sekarang? Udah jam 4.30. Oh, berarti bentar lagi azan. Tunggulah. Mungkin nggak kita sampai, atau boleh jadi tidak sampai kita kepada azan subuh itu. Mungkin nggak kita tak sampai. Mungkin tinggal 10 menit lagi pasti saya sholat subuh. Pasti nggak Ustaz? Jangan bilang. Iya kan? Berarti kita hanya menunggu waktu azan subuh. Setelah azan subuh selesai, kita sholat, wirid segala macam. 1 jam atau setengah jam berikutnya ada waktu yang kita tunggu. Waktu apa itu? Apa Pak? Suruh. Benar. Kalau Rasulullah menyampaikan siapa yang sholat subuh, dia berzikir dan dia tidak sambil menunggu terbitnya matahari suruh, maka dia dapatkan pahala seperti haji dan umroh. Tamam. Gitu Ustaz kan? Sempurna. Kalau sampai sholat subuh nih, tungguin, kita kan suruh sekarang jam 6 kurang ya. Ada di situ tulisannya. Kalau nyangkuplah duduk di sini, kayak macam ini kan kita duduk nih. Kita sekarang ini bukan nungguin nasi uduk. Tak level lah kita itu. Ngapain Bapak ngaji sini? Nungguin nasi uduk. Alamat ya, nggak kering kali namanya itu.
Mana keren itu kan? Masa duduk bengong gini, kenapa? Nasi uduknya belum datang. Ya Allah ya Rabbi, nasi uduk cuma 4.000. Nungguin 1 jam, kan rugi namanya. Enggak, ngapain sih? Sambil nunggu waktu subuh, mendengarkan ustadz yang tampan itu di luar, akan sedap rasanya kan Pak? Daripada nunggu suruh, nunggu itu negara ustadz yang nggak jelas itu, kan Bapak sakit hati jadinya kan? Wih, tapi tetap ditengokin kan? Gak suka nyapu sebenarnya Ustadz Tanjung kalau ceramah, tapi ya, nunggu suruh, kan Bapak udah tak dapat pahalanya kalau gitu ya Pak? Mending udah pura-pura senang aja. Aku kalau Ustadz Tanjung ceramah semangat aku, pura-pura aja Pak Tebes. Walaupun nggak benar, pura-pura aja. Nah, mudah-mudahan lama-lama betulan kan? Setelah suruh sampai, apa yang kita tunggu lagi waktu apa? Setelah suruh, waktu duha. Kita tunggu. Apa Tanjung kita di masjid aja sampai waktu duha. Terus ngurusin warung di sana macam mana? Udahlah, Allah yang memberikan rezeki. Agama tak menyuruh kita macam itu. Setelah suruh selesai bergerak, bekerja. Ngapain bekerjanya? Sambil menunggu waktu duha. Waduh, ini saya bukan ini renungan saya. Kalau masih bisa di rumah sholat duhanya sebelum berangkat, duha dulu. Jam 7 lewat duha itu. Begitu sampai di tempat kerja, di rumah belum sempat sholat duha. Minimal 2 rakaat. Kalau bisa 4. Lebih paten lagi kalau 6. Lebih keren 8. Jangan sampai 100 rakaat. Nanti sampai zuhur pula pingsan gitu kan? Ya baju udahlah minimal 2 atau itu yang 4. Kita kalau di sekolah itu 4 rakaat, ya kan? 4 rakaat. 2 rakaat pertama sedekah kita buat doa dan kita yang 2 rakaat lagi mengharap rezeki yang lapang pada Allah. Jadi menunggu waktu duha. Setelah duha kita bekerja lagi. Yang mengajar, yang di warung ya Bu ya. Yang ngurusin rumah di rumah, ngapain nih Bu beres-beres begini? Ngapain lagi nih? Nunggu waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, undang tuh yang azan keren banget tuh. Saya waktu dengar dari luar, wah ini muazzinnya pasti masih muda ini. Begitu tengok ke dalam, yang azan sudah tak muda, tapi suaranya tetap muda. Macam muazzin Masjidil Haram. Itu yang biasa kita dengarin kan Ustaz. Ternyata orangnya lebih tua dari Pak. Tapi suaranya biasa. Begitu azan, makanya Pak, semua guru-guru kita mengatakan kalau azan sudah berkumandang berhentilah bekerja dulu. Kan kita nungguin sudah datang. Alhamdulillah nyampe kita datang dia, ya berhentilah dulu bekerja. Memang ini yang berat ini. Apalagi kalau kita di kantor Pak, yang mimpin rapat pimpinan, dia nggak peduli masalah azan zuhur, ya kan masih panjang waktu sampai jam 3. Ntar ini penting ini, bisa banget bangkrut perusahaan. Oh yang begini yang pusing kita nih, ya kan? Tapi kalau udah pimpinan rapat, Allahu Akbar, azan sudah berkumandang, kita stop dulu, skor dulu. Memang ini ngiri-ngiri sedap untuk bicara ini. Tapi panggilan azan itu lebih ngeri. Mana tahu nanti setelah ini kita tak dipanggil lagi, tak dengar lagi kita panggilannya. Wah kalau itu paten. Kita di sekolah juga begitu belajarnya Ustaz. Nah ya 30 menit sebelum azan zuhur berkumandang, pembelajaran di kelas selesai. Awas kau, udah begitu aja boleh. 30 menit ini bersiap-siap. Yang rapi-rapi kelas, yang mau wudhu, engkau rahmat, begitu azan berkumandang semua sudah duduk di masjid. Meskipun awak belum bisa macam itu, masih sering masuk ke awak kan, tapi diajarkannya kan yang lebih baik dari kita. Azan berkumandang berarti anak-anak sudah rapi di masjid. Kita punya adab pagi di masjid di sekolah itu. Adab sholatnya apa? Berwudhu sebelum azan. Karena sudah saya pelajari, perhatikan. Biasanya anak-anak nih Pak, kalau wudhu itu, kalau udah azan, Allahu Akbar,
air habis, mereka antri, nggak dapat ini, sodok sana, yang wudhu kadang nggak lipat baju, cuma alamak macam ini, apa begini. Kadang tuh itu udah tangan panjang begini, cuma gini doang. Ini kayaknya masuk neraka kita ustaz ini nggak boleh. Dari jauh kadang aku tengok, udah SMP kau macam wuduknya pula macam panggil kepala sekolah. Macam mana ya kau cara mengajar wuduk sama murid-murid kau itu? Tak kau ajarin kalau panjang tangan lipat dulu sampai ke sini supaya sampai tak wuduknya ke sikut. Kalau mata kaki angkat dulu celananya lipat dulu supaya sampai ke mata kaki. Udah Pak kita ajarkan. Nah kalau begitu jangan kau biarkan mereka wudhu, kontrol, cek. Makanya kita kalau sebelum mereka lulus itu ada namanya ujian akhir terpadu, mengecek wudhunya benar apa enggak, sholatnya benar apa enggak. Nah saya bagiannya Pak Haji, meski udah dokter begini, ngetes murid SMP sama SD, SMA, sholat Pak, setengah hari. Aduh, bilang ya Allah, kalau bukan kan kewajiban pegal nih, net bocah. Rukuknya macam mana, tidalnya macam mana, sujudnya macam mana, kakinya macam mana, jarinya, oh ma, ini honornya berapa nih gua ada di kita Pak? Ini asal tanggung jawab. Jadi setelah zuhur